Gagal bayar di pinjol ini tiba-tiba didatangi 5 tim lapangan. Bayangkan 5 tim DC lapangan. Satu tim itu bisa terdiri dari 3 orang, bahkan mungkin ada yang 5 orang. Satu tim debt collector lapangan. Bayangkan ini didatangi oleh 5 tim debt collector lapangan, itu bisa mencapai 50 orang mungkin atau 40 orang. Ini sangat mengerikan ketika gagal bayar di pinjol ini. Dan buat teman-teman mungkin ada juga yang gagal bayar di pinjol ini, yang mau berbagi pengalaman, nanti kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Dan bagaimana mengatasinya ketika didatangi 5 tim DC lapangan di pinjol ini. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada yang gagal bayar di pinjol ini, kalian boleh menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pencerahan dari yang saya jelaskan, dari yang saya alami, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang didatangi oleh DC lapangan pinjol manapun mendapatkan ilmu sehingga kalian tidak usah sampai tercipta kepanikan di pikiran kalian. Dan buat teman-teman yang sudah memutuskan untuk gagal bayar, saya ucapkan selamat, karena gagal bayar adalah satu-satunya solusi, satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari jeratan utang di pinjaman online. Beda lagi dengan orang-orang yang masih merawat pinjaman online tersebut hanya karena alasan agar limitnya naik, agar limitnya makin besar, terus hanya karena alasan takut didatangi DC lapangan, takut skor kredit bermasalah, takut data masuk slik OJK. Nah, orang-orang yang rajin merawat pinjol tersebut, endingnya pasti akan menyesal, endingnya pasti akan gagal bayar, apalagi sampai terjerat gali lubang tutup lubang, terjerat membuat hutang baru, membayar biaya perpanjangan tenor, membayar pinjol dengan cara dicicil. Itu adalah orang-orang yang akan dimiskinkan oleh pinjaman online sampai nanti hartanya betul-betul habis, dan nanti saat hartanya sudah tidak ada lagi, orang tersebut akan menyesal, akan menangis, dan tidak ada arti lagi penyesalan tersebut ya. Jadi buat teman-teman hati-hati ketika Anda masih merawat pinjaman online manapun. Dan ini adalah ada orang yang gagal bayar di pinjaman online dan ternyata tiba-tiba didatangi 5 tim DC lapangan. Sementara ketakutan terbesar dari orang-orang yang mempunyai permasalahan utang-utang di pinjol adalah didatangi bill collection atau DC lapangan. Ini merupakan ketakutan yang luar biasa ya. Orang-orang banyak yang bertanya, apakah gagal bayar di pinjol ada DC lapangannya, apakah datang ke rumah telat bayar berapa lama, itu yang sering ditanyakan. Dan faktanya memang di lapangan orang takut didatangi DC lapangan ini karena terlalu sering melihat video postingan-postingan video di media sosial DC lapangan yang arogan, yang kasar, maki-maki dan sebagainya. Padahal itu hanyalah sebuah video untuk menciptakan kepanikan, dan sehingga ketika Anda takut merespon di pertama kali itu panik, Anda akan berpotensi terjerat gali lubang tutup lubang. Sementara gali lubang tutup lubang itu adalah salah satu permasalahan besar untuk Anda yang mempunyai utang di pinjaman online. Anda terjebak gali lubang tutup lubang, terjebak membuat utang baru sampai membayar biaya perpanjangan tenor, itu adalah orang-orang yang berpotensi hidupnya akan miskin dan terus harta bendanya akan digerus oleh pinjaman online. Seperti yang gagal bayar di pinjaman online ini didatangi tiba-tiba oleh 5 tim DC lapangan. Bayangkan 5 tim DC lapangan. Satu tim DC lapangan saja bisa terdiri dari 3 orang sampai 5 orang. Bahkan mungkin lebih dari 5 orang. Dan ini 5 tim ini mungkin bisa mencapai 50 orang atau 40 orang. Hal yang sangat menakutkan. Hal yang betul-betul bikin orang bisa depresi, bisa stres ketika didatangi 5 tim DC lapangan. Dan buat teman-teman yang merasa gagal bayar di pinjol ini, kalian boleh lihat dan simak videonya baik-baik. Apakah hal ini terjadi pada Anda, dan Anda boleh tuliskan di kolom komentar. Ini ada penagihan dari DC pinjol cash cepat. Nah, ini cash cepat ini adalah salah satu perusahaan pinjaman online legal, dan kalian boleh lihat di layar tagihan dana tunai cash cepat. Nama, titik-titik, jenis kelamin, nomor ponsel, dan sekian-sekian. Kami, kolektor lapangan cash cepat. Hari ini data lengkap pengajuan Anda di saya untuk penagihan langsung di lokasi. Ini tagihan Anda belum dibayarkan dari kemarin, 1.307.000 sampai sekarang. Jadinya mau gimana? Apa harus saya dan 5 tim saya penagihan langsung ke lokasi, ketemu pihak keluarga dan ketemu ke tempat kerja,
atau Anda mau baik-baik bayar via nomor PA di aplikasi sekarang. Nah, ini penagihan dari DC Pinjol Cash Cepat yang akan mendatangkan 5 tim DC lapangan. Nah, hal ini jika terjadi pada Anda yang baru pertama kali menggunakan pinjaman online, saya yakin akan tercipta kepanikan luar biasa. Karena hal yang paling menakutkan adalah didatangi DC lapangan. Faktanya banyak orang yang menggunakan pinjol saat tidak mampu bayar, ditakut-takuti, dikirim foto orang sedang di dalam halaman rumah, tahu-tahu langsung pontang-panting nyari duit karena takut si DC pinjol tersebut datang ke rumah. Lalu orang tersebut malu ketika didatangi DC lapangan, takut utangnya diketahui oleh temannya, oleh saudaranya, oleh keluarganya, oleh orang tuanya, atau bahkan takut utangnya dipinjol tersebut diketahui oleh pasangan hidupnya, oleh istrinya atau oleh suaminya. Itu adalah ketakutan terbesar. Jadi bukan masalah didatangi DC lapangannya, tapi takut utangnya diketahui karena mungkin dia tidak jujur, tidak terbuka pada orang-orang sekitar, sehingga orang-orang yang ada di rumahnya itu tidak tahu bahwa orang tersebut minjol dan mempunyai utang di pinjaman. Itulah masalah terbesarnya. Jadi kalau misalkan Anda betul-betul takut didatangi DC lapangan sampai 5 tim ini, yang harus Anda lakukan adalah jujur pada diri Anda, terbuka pada orang-orang sekitar Anda yang ada di rumah, terbuka pada pasangan Anda. Insya Allah Anda tidak akan takut, karena saya yakin Anda takut dipermalukan, takut utangnya diketahui, sehingga sampai rela pontang-panting nyari duit untuk menjaga agar DC lapangan tidak datang ke rumah. Itu kesalahan besar. Anda itu berhasil dimiskinkan oleh pinjaman online dengan ditakut-takuti seperti itu, ditakut-takuti dikirim penagihan seperti ini akan didatangkan 5 tim DC lapangan. Padahal kalau Anda mendapatkan penagihan seperti ini, tunggu saja si DC lapangan tersebut apakah benar datang ke rumah Anda sampai 5 tim. Tunggu saja, gak usah dibuat kepanikan. Stay galbay saja jika memang Anda sudah menyatakan tidak mampu membayarkan utang pinjaman online tersebut. Ya, tidak usah takut mau didatangi 5 tim, 2 tim, 3 tim DC lapangan, terserah dia. Yang jelas ketika Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, permasalahannya bukan Anda takut didatangi DC lapangan atau takut dipenjara, takut diproses jalur hukum, takut diketahui utang Anda oleh keluarga Anda. Bukan itu masalahnya. Anda tidak mampu bayar berarti Anda memang sudah tidak ada uang, sudah tidak punya lagi keuangan untuk bisa membayarkan utang tersebut. Yang harus Anda lakukan adalah nyari uang sebanyak-banyaknya. Setelah dapat uang yang banyak, perbaiki ekonomi Anda, perbaiki ekonomi keluarga Anda, perbaiki masa depan Anda. Jangan terus-terusan merawat pinjol. Merawat pinjol itu sama dengan merawat kesengsaraan hidup Anda. Oke ya teman-teman, itu adalah penagihan dari DC Pinjol Cash Cepat, yang mana DC Pinjol ini akan mengirimkan 5 tim DC lapangan karena nasabahnya memang tidak melakukan pembayaran. Dan ini utangnya sekitar 1.307.000. Sudah dari kemarin katanya tidak melakukan pembayaran, sehingga apakah harus saya dan 5 tim saya yang datang ke lokasi Anda, menemui keluarga Anda, menemui orang-orang yang ada di rumah, menemui orang-orang yang ada di kantor Anda agar Anda segera melakukan pembayaran. Itu tujuannya melakukan penekanan, menciptakan kepanikan di diri kalian sehingga kalian akan pontang-panting tuh nyari duit, rela menghabiskan harta bendanya, rela meminjam uang kemana-mana, menghabiskan harta bendanya, menjual barangnya, menjual motor, menjual mobil, menjual tanah, menjual segala macam yang dia punya karena takut DC lapangan betul-betul datang ke rumahnya. Padahal ini hanyalah rangkaian kata yang sudah disetting sedemikian rupa, konsepnya hanya untuk menakut-nakuti saja. Oke ya, jadi buat teman-teman tidak usah panik, ini anggaplah penagihan yang bodong. Nah, dalam arti bodong ini ya ini hanya sebuah kata-kata saja yang tidak perlu dibuat kepanikan. Dan buat teman-teman yang mengalami hal ini, saya yakin di awal-awal gagal bayar pasti akan takut. Makanya terciptalah gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru, rela disuruh membayar biaya perpanjangan tenor, rela disuruh membayar dengan cara dicicil. Padahal itu sengaja dilakukan oleh DC pinjaman online untuk mengeruk semua harta benda Anda, untuk menghabiskan semua uang Anda agar Anda menjadi orang miskin dari yang termiskin. Itulah konsep pinjaman online, memiskinkan harta benda nasabahnya. Jangan sampai dibalik-balik ya. Anda mungkin di awal merasa dibantu oleh pinjaman online, dikasih pinjaman itu hanya 1 kali di awal. Nah, peminjaman yang kedua kalinya Anda mulai dimiskinkan oleh pinjaman online. Kenapa seperti itu? Contoh ini, pinjam 1 juta rupiah.
yang cair ke rekening Anda 723.000. 14 hari kemudian setelah Anda menerima dana tersebut, Anda harus mengembalikan 1.140.000. Otomatis dalam waktu 14 hari Anda sudah mulai dimiskinkan sebesar 400.000 lebih. Ya, 400.000 itu dari satu kali transaksi. Coba kalau kedua kalinya Anda pinjam lagi, limitnya naik, Anda pinjam lagi, padahal limit yang semakin naik itu adalah uang Anda yang dibayarkan di pembayaran sebelumnya, bukan uang pinjol yang dipinjamkan ke Anda. Cuman orang-orang tidak paham, limit semakin naik itu adalah uang dari pinjol yang dipinjamkan ke Anda, padahal itu adalah uang Anda yang dari pembayaran sebelumnya yang semakin naik, bunga denda semakin naik, Anda bayarkan, Anda pinjam lagi, terus berputar. Dan nanti saat limitnya mungkin ada yang sudah mencapai 20 juta atau 50 juta rupiah, itu uang Anda pasti sudah tergerus lebih dari 50 juta rupiah. Itu yang belum sampai saat ini dipahami oleh orang-orang yang menggunakan pinjol dan rela merawat pinjol, rela bontang-banting nyari duit, rela pinjam kemana-mana. Tujuannya untuk mempertahankan skor kredit, untuk mempertahankan limit agar semakin naik, untuk mempertahankan agar data-data tetap bagus, tidak masuk slik ojek. Padahal itu adalah kesalahan besar. Oke ya teman-teman, itu adalah penagihan dari DC pinjol cash cepat, yang mana ini hanyalah sebuah kata-kata yang sudah dirangkai sedemikian rupa untuk menciptakan ketakutan. Tidak ada DC lapangan yang datang bergerombol, datang satu orang pun DC lapangan ke rumah itu hanya bermodalkan data di WhatsApp dan foto Anda di WhatsApp, foto KTP Anda di WhatsApp, ya, di WhatsApp. Jadi tidak ada yang sampai datang 50 orang. Buat apa? Utang Anda misalkan hanya 1.300.000, yang datang 50 orang. Biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh DC lapangan tersebut 50 orang, itu satu orang misalkan bensinnya 50.000. Kali 50 orang udah berapa? Sementara utang Anda cuma 1.300.000. Tidak mungkin lah secara logika ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang saat ini sedang mempunyai permasalahan utang-utang di pinjol dan sudah menonton videonya sampai selesai, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Ini hanyalah akal-akalan dan akal bulus debt collector pinjaman online agar Anda segera melakukan pembayaran, karena DC pinjol tersebut kan kita tahu dia diberikan target yang tidak sedikit oleh perusahaannya, sehingga apapun yang dia lakukan dan pola-pola penagihan tujuannya agar dia bisa segera mencapai target yang dibebankan oleh perusahaannya tersebut. Ya teman-teman, tidak usah panik lagi mulai sekarang. Jenis apapun penagihannya, mau didatangi bill collection, mau diancam disebar data, mau diancam akan diproses jalur hukum, semua itu adalah kebohongan DC pinjol untuk menciptakan kepanikan di diri kalian. Sehingga yang harus kalian perangi, yang harus kalian kendalikan adalah isi pikiran kalian. Jangan mudah tergoda, jangan mudah terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh DC pinjol, yang mana itu hanyalah sebuah kata-kata yang sudah dirangkai sedemikian rupa sehingga bisa mensugesti pikiran kalian. Kalian tidak usah mudah terpengaruh, abaikan semua itu, jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan tercerahkan, dan kesimpulannya apapun jenis penagihannya tidak usahlah dibuat kepanikan. Apapun pinjolnya, apapun jenis penagihannya, hanya ingin mereka itu Anda segera melakukan pembayaran. Tidak usah dibuat kepanikan jika Anda sudah menyatakan tidak mampu lagi membayarkan utang di pinjaman online tersebut. Jangan lagi gali lubang tutup lubang, jangan lagi membayar perpanjangan tenor, jangan lagi kalian berusaha membayar utang pinjol dengan cara dicicil. Bukanlah solusi. Solusi ketika terjerat utang pinjol adalah gagal bayar. Hentikan semua ini, jangan sampai utang Anda melebar, asalnya punya utang di satu pinjol, tapi karena Anda gali lubang tutup lubang, akhirnya utang Anda menjadi 2 aplikasi, 3 aplikasi, bahkan sampai puluhan aplikasi. Jangan terjadi seperti itu. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih merasakan kepanikan karena diancam-ancam oleh DC pinjol, saya doakan semoga Anda segera diberi ketenangan dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.